Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijaiyah Imanda Putri dengan nomor induk mahasiswa 1808 1070 110. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban nomor 2 dari tugas ketiga mata kuliah teori bahasa dan automata. Jadi langsung saja, di soal nomor 2 ini diberikan suatu graf transisi NFAM di mana dari graf ini yang ditanya yaitu definisi formal dari NFA yang bernama M. Jadi suatu definisi formal NFAM itu terdiri dari Q, alfabet, Q0, F, dan delta atau fungsi transisi. Jadi langsung saja, Q yaitu kumpulan state. Jadi di graf ini Q-nya yaitu kumpulan state yang terdiri dari Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, dan Q9. Terus, alfabet input dari NFA ini, alfabet inputnya terdiri dari 1, 2, dan 3. Sedangkan lambda itu tidak termasuk ke dalam alfabet input. Selanjutnya, Q0. Q0 ini yaitu state awal. Jadi kebetulan pada graf ini, pada NFA ini, state awalnya yaitu Q0. Dimulai dari sini. Selanjutnya F. F ini adalah kumpulan dari state penerima. Dari NFA ini, state penerimanya yaitu Q8 dan Q9. State penerima itu yaitu yang bulatannya itu ada double kayak gini di Q8 dan Q9. Selanjutnya, fungsi transisi dilambangkan dengan delta. Fungsi transisi ini yaitu kumpulan dari state, Q tadi kan kumpulan dari state, yang terdiri dari Q0, Q1, Q2, sampai Q9, terus dikalikan dengan alfabet input. Alfabet inputnya 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3. Gabung dengan lambda. Maka akan menghasilkan power set dari Q. Nah, ini adalah power set dari Q. Jadi langsung saja cara baca dari fungsi transisi ini. Di sini saya akan menampilkan soalnya agar lebih mudah. Jadi yang pertama, kita mulai dari state Q0 dengan input 1. Q0 dengan inputnya 1 akan berjalan ke state Q1, maka di sini kita tulisnya Q1. Selanjutnya Q0 dengan input 2, nggak ada kan? Jadi, karena nggak ada, tulisnya string kosong. Begitu juga dengan input 3 dan input lambda. Dari state Q0 tuh nggak ada, jadi tulisnya string kosong. Selanjutnya state Q1. Q1 dengan inputnya 1, nggak ada, jadi dia string kosong. State Q1 dengan inputnya 2, maka dia jalannya ke state Q2. Nih, ke Q2. Terus Q1 dengan inputnya 3, nggak ada, jadi dia string kosong. Q1 dengan inputnya lambda, maka akan berjalan ke state Q5. Selanjutnya state Q2 dengan input 1, 2, 3, dan lambda. Pertama, state Q2 dengan input 1, maka dia akan berjalan ke state dia sendiri karena dia looping. Jadi kita tulisnya Q2. State Q2 dengan inputnya 2 nggak ada, jadi dia string kosong. State Q2 dengan inputnya 3, maka dia berjalan ke state Q3. Jadi kita tulisnya Q3. State Q2 dengan inputnya lambda nggak ada, jadi dia string kosong. Selanjutnya state Q3. Ini Q3 dengan input 1 nggak ada, input 2 nggak ada, input 3 juga nggak ada, jadi dia string kosong. Sedangkan dengan input lambda dia berjalan ke state Q4, jadi kita tulis Q4. Selanjutnya state Q4 dengan input 1 dia nggak ada, dengan input 2 dia ke Q8, ini kita tulis dengan Q8. Terus dengan input 3 dengan lambda juga nggak ada, jadi kita tulisnya string kosong. Lanjut lagi. State Q5. Ini state Q5 dengan inputnya 1 kan nggak ada, jadi dia string kosong. Dengan input 2 dia jalannya ke Q6, kita tulis Q6. Dengan input 3 nggak ada, jadi kita tulisnya kosong. Dengan input lambda juga nggak ada, jadi kita tulis kosong. Selanjutnya state Q6.
state Q6 dengan inputnya 1 berjalan ke Q7. Dengan input 2, dia kembali lagi ke state dia karena dia looping, jadi ke Q6. Terus dengan input 3 nggak ada, input lambda juga nggak ada, jadi dia string kosong. Ini. Selanjutnya state Q7. State Q7 dengan input 1 nggak ada, string kosong. Dengan input 2 juga nggak ada, string kosong. Dengan input 3 ada, berjalan ke Q9, jadi dia Q9. Dengan input lambda nggak ada, jadi string kosong. Selanjutnya state Q8. Nah, Q8 ini kan nggak ada kemana-mana dia, nggak ada ke input 1, input 2, input 3, input lambda juga nggak ada, jadi dia string kosong. String kosong, string kosong, string kosong. Selanjutnya Q9. Q9 ini dengan input 1 nggak ada, jadi dia string kosong. Dengan input 2 dia ke Q8. Nih, dengan input 3 dia ke Q1. Q7, sorry, Q7. Terus dengan input lambda dia nggak ada, jadi dia string kosong. Nah, jadi kayak gitu cara baca fungsi transisi dari suatu NFA. Jadi demikian penjelasan dari soal nomor 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.